Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Anjani, mahasiswi Tadris Matematika YAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video ini, saya akan membahas tentang trigonometri. Jadi, langsung saja yuk kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, apa itu trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigono yang artinya 3 sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut pada segitiga. Nah, setelah kalian belajar trigonometri, kalian akan mengetahui berapa besar sudut dan panjang sisi pada suatu segitiga. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri. Kita menggunakan suatu segitiga siku-siku. Di mana sisinya itu ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Untuk mengetahui nilai sin cos tan pada sudut alfa, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku ini. Nah, dengan cara sin alfa sama dengan depan per miring, atau disingkat demi, dan cos alfa sama dengan samping per miring, atau bisa disingkat sami, dan tan alfa sama dengan depan per samping, atau bisa disingkat desa. Selanjutnya ada nilai trigonometri pada sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Untuk sin 0 derajat, nilainya adalah 0, sin 30 derajat, nilainya setengah, sin 45 derajat, nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat, nilainya setengah akar 3, dan sin 90 derajat, nilainya 1. Nah, untuk mencari cos, kita balik aja yang dari sin 90 derajat yang 1 kita taruh depan cara berurutan. Jadi cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Sedangkan untuk tan, kita bisa mencari menggunakan sin per cos atau sin dibagi cos. Jadi untuk tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, dan tan 90 derajat sama dengan tidak terdefinisi. Selanjutnya ada nilai trigonometri pada sudut tak istimewa. Di sini kita akan mempelajari kuadran. Nah, kuadran adalah pengklasifikasian atau pengumpulan sudut. Di sini kita menggunakan suatu lingkaran dengan besar sudut 360 derajat, lalu kita bagi menjadi 4 bagian, di mana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk kuadran 2 sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3 sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 sudutnya 270 derajat sampai 360 derajat, di mana kuadran tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Untuk kuadran 1, semuanya baik sin cos tan bersifat positif atau bernilai positif, dan untuk kuadran 2 nilai sin positif sedangkan yang lainnya negatif. Untuk kuadran 3 nilai tan positif sedangkan yang lain negatif, dan untuk kuadran 4 cos bernilai positif sedangkan yang lain bernilai negatif. Di sini tertulis ketetapan di mana 180 derajat tetap, 90 derajat dan 270 derajat berubah. Maksudnya sin jadi cos, cos jadi sin, dan tan jadi cos. Nah, maksudnya itu misal kita menggunakan 180 derajat plus atau min dengan sebuah sudut istimewa itu, jika soalnya sin
dan kita menggunakan 180 derajat, maka itu tetap sin. Jika kita menggunakan 90 derajat atau 270 derajat, baik ditambah atau dikurang, jika soalnya sin, maka kita ubah sin itu menjadi cos. Jika soalnya cos, kita ubah jadi sin. Jika soalnya tan, jadi kotangan, dan sebaliknya. Selanjutnya ada identitas trigonometri. Kita kan tadi sudah belajar tentang menentukan sin, cos, tan, dan sebagainya. Nah, cara mudahnya kita tetap menggunakan segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras, yaitu a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat, di mana rumus tersebut kita bagi dengan c kuadrat, yaitu a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat per c kuadrat sama dengan a kuadrat per c kuadrat plus b kuadrat per c kuadrat sama dengan c kuadrat per c kuadrat, di mana a per c kuadrat sama dengan sin kuadrat a ditambah b kuadrat plus per c kuadrat sama dengan cos kuadrat a sama dengan 1. Ini adalah identitas yang pertama. Yang kedua, rumus Pythagoras tadi kita bagi dengan b kuadrat, di mana a kuadrat per b kuadrat sama dengan tan kuadrat a ditambah b kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan 1, dan c kuadrat per b kuadrat sama dengan secant kuadrat a. Nah, ini identitas yang kedua. Yang ketiga, rumus Pythagoras yang sama tadi kita bagi dengan a kuadrat, yaitu a kuadrat per a kuadrat ditambah b kuadrat per b kuadrat ditambah c kuadrat per a kuadrat, yaitu 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya ada jumlah dan selisih dua sudut, di mana sin alfa plus minus beta sama dengan sin alfa dikurangi sin beta plus minus cos alfa dikurangi sin beta. Cos alfa plus minus beta sama dengan cos alfa dikurangi cos beta plus minus sin alfa dikurangi sin beta. Dan untuk tan alfa plus minus beta sama dengan tan alfa plus minus tan beta dibagi 1 plus minus tan alfa dikurangi tan beta, di mana plus minus di sini itu menyesuaikan dengan soalnya. Jika soalnya penjumlahan, maka kita ganti dengan penjumlahan. Jika pengurangan, maka kita menggunakan yang pengurangan. Selanjutnya ada jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Cos alfa dikurangi cos beta sama dengan negatif 2 sin setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa min beta. Dan sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 kali sin setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Dan untuk sin alfa dikurangi sin beta sama dengan 2 kali cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa min beta. Selanjutnya ada perkalian trigonometri. Yang pertama ada sin alfa dikali cos beta sama dengan setengah dalam kurung kurawa sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Cos alfa dikali sin beta sama dengan setengah kali sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Yang ketiga ada cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Dan terakhir ada sin alfa dikali sin beta sama dengan negatif setengah cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Selanjutnya ada aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus sendiri kita akan menggunakan segitiga sembarang dengan sudut A, B, C dan sisi C, A, B. Aturan sinus ini yaitu sisi dibagi sudut yang ada di depannya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C.
Lalu ada aturan kosinus, masih menggunakan segitiga sembarang. Kita ketahui bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos alfa, dan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos B, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat seseorang sedang mengukur jalan atau memperbaiki gedung-gedung yang sedang dibangun. Nah, para arsitektur tersebut bekerja dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Trigonometri menemukan penggunaannya yang sempurna pada arsitektur modern. Kurva-kurva nan indah pada permukaan baja, bebatuan kayu, dan lain-lain dapat diwujudkan karena potensi yang besar dari ilmu ini. Teknologi pencitraan dari komputer dapat digunakan dalam dunia kedokteran secara luar biasa untuk menemukan sumber beberapa penyakit ganas. Itu baru sebagian kecil dari manfaat trigonometri. Perlu alasan lain untuk menemukan rumus-rumus trigonometri untuk membantu kehidupan kita. Berikut beberapa contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Terus trigonometri juga umumnya digunakan untuk mencari ketinggian suatu menara dan pegunungan. Trigonometri juga digunakan dalam oceanografi untuk mengukur ketinggian gelombang air laut. Nah, seperti ini gambarannya. Gambar ini adalah untuk mengukur jarak dari pantai ke laut. Nah, gambar ini untuk mengukur ketinggian menara dan pegunungan. Sedangkan gambar ini digunakan untuk mengukur ketinggian gelombang air laut. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan terkait trigonometri dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye semuanya.